Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sunanul jamaah wahia kathiratun minha al-qiyamu ila salah ba'da faragil iqamah ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih masih tentang sholat berjamaah. Pertemuan kemarin subuh sudah kita bicarakan tentang uzur-uzur atau halangan-halangan yang menghalangi, ya, yang ketika seseorang mengalami hal tersebut sehingga meninggalkan sholat Jum'ah atau meninggalkan sholat berjamaah, maka itu tetap mendapatkan pahalanya meskipun tidak hadir. Subuh hari ini akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama tentang jamaatul masjid, berjamaah di masjid. Al-jama'ah lirrajuli fis salatil maktubah. Bagi kaum laki-laki, berjamaah di masjid itu afdalu minal baiti, lebih diutamakan dibandingkan berjamaah di rumah. Wa in kanat tafutu ala ahlihi, meskipun menyebabkan tidak ada atau keluarganya di rumah tidak berjamaah, karena suaminya ke masjid berjamaah sehingga istri dan anak-anaknya ini di rumah sholat sendirian. Itu tetap diutamakan bagi laki-laki, terutama yang dewasa. Nah, ini untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian selanjutnya tabayyunu halati imami. Idza tabayyana anna imamahu kafir. Jadi ini contoh kasus nih. Bagi makmum, ketika menjadi jelas baginya anna imamahu, bahwa imamnya itu kafirun, ternyata orang kafir. Ini sekarang ini kan banyak kita lihat di media sosial, Pak, ya. Ini ada orang-orang kafir ini non muslim, kadang masuk masjid di beberapa tempat tertentu, kadang masuk masjid kemudian ikut-ikut sholat. Bahkan saya pernah lihat ada video, ada seorang muslim yang di Amerika, sholat di pinggir jalan, sopir taksi beliau, sholat di pinggir jalan. Tiba-tiba di belakangnya ini kemudian banyak orang-orang yang mengikuti gerakannya dan sebagainya. Itu kalau seumpama terjadi seperti itu, jadi seumpama ada non muslim yang masuk ke masjid kemudian ikut sholat, kemudian ada orang dari belakang ini bermakmum sama dia, dalam keadaan bahwa ini
Tapi ternyata setelah sholatnya selesai, baru dia tahu kalau yang dia imami itu orang kafir. Nah, maka dalam kasus seperti ini fatajibu alaihil i'adah. Nah, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Au majnunun, atau imamnya ini orang gila ternyata tidak waras. Baru ketahuan setelah sholat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Awi mro'atun, atau ternyata imamnya ini seorang perempuan. Au ma'mumun, atau statusnya imam ini ternyata masih makmum, masih bermakmum kepada orang lain, umpama. Au fi thawbihi najasatun zahiratun, atau pada pakaiannya imam itu ada najis yang kelihatan pandangan mata. Ya, jadi wahiyallati la takhfa bitta'ammul. Ya, yang dimaksud itu adalah najis yang terlihat jelas, meskipun tidak perlu diteliti. Tidak perlu dilihat betul secara detail, itu sudah kelihatan. Nah, dari pandangan mata biasa saja sudah kelihatan, bahwa ini di pakaian yang digunakan imam ini ada najis. Nah, maka dalam kasus-kasus seperti ini, ketika ternyata imamnya ini orang kafir, imamnya ini orang yang tidak waras, atau seorang perempuan, bagi laki-laki, atau imam ini statusnya masih bermakmum juga, atau pada pakaiannya ini ada najis yang kelihatan pandangan mata sekilas. Au ummiyun, au ummi, atau orang yang bacaan Fatihahnya keliru. Fatajibu alaihil i'adatu, maka dalam kasus-kasus seperti di atas, makmum wajib untuk mengulangi sholatnya. Bikhilafi ma idza tabayyana, berbeda dengan kasus. Ini ada kasus juga, idza tabayyana. Nah, jika kemudian menjadi jelas bagi makmum anna imamahu muhdits, bahwa ternyata imamnya itu kena hadas. Batal wudunya. Hadatan asghar, apakah itu hadas besar, au akbaroh, atau asghar, hadas kecil, au akbaroh, atau hadas besar, au bihi najasatun khafiyah, atau kena najis tapi najis ini tidak jelas, samar-samar. Nah, maka dalam kasus seperti ini fala tajibu, maka tidak wajib alaihi bagi makmum al-i'adatu, mengulangi sholatnya. Nah, jadi kalau dalam kasus yang terakhir ini, imam batal wudunya. Nah, yang penting imamnya ini tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Jadi ketika imam batal wudunya, lalu kemudian atau dia kejatuhan kotoran burung umpama. Jadi tiba-tiba ada burung ini nelek, jatuh di bajunya imam. Nah, imam tengok. Maka ketika itu kemudian imam harus menghentikan sholatnya dan menyampaikan kepada makmum. Maka dia bilang, saya batal. Ketika ini kemudian pilihannya ada dua. Yang pertama mufaraqah, yang kedua istikhlaf. Mufaraqah itu ya sudah, makmum ketika sudah mengetahui kalau sholatnya imam ini batal, apakah karena hadas atau kena najis,
Maka masing-masing makmum ini melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri dengan niat mufaraqah. Jadi ketika imam itu batal wudunya umpama, batal sholatnya, gampang begitu, tidak otomatis makmum itu batal sholatnya dalam kasus seperti ini. Beda kalau yang pertama tadi kita sebutkan, kalau imamnya ini ternyata orang kafir, maka sholatnya makmum langsung batal. Tapi kalau imam ini batal sholatnya karena batal wudu atau pakaiannya kena najis, maka tidak otomatis sholatnya makmum ini batal. Ya. Kecuali kalau imamnya ini katakanlah gengsi. Jadi dia sudah tahu kalau dia batal wudunya masih lanjut. Sehingga makmum di belakang ini dalam keadaan tidak mengetahui. Maka ketika itu aslinya sholatnya makmum ini ya batal, tapi semua dosanya itu ditanggung oleh imam. Kenapa? Karena imam tidak tidak berterus terang begitu ya. Jadi kalau memang batal ya bilang batal. Kemudian pilihannya itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah mufaraqah. Jadi masing-masing makmum kemudian melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri sampai selesai dengan niat memisahkan diri dari imam yang sudah batal itu. Dan semuanya masih mendapatkan pahala jamaah yang sempurna. Kemudian pilihan yang kedua adalah istikhlaf. Istikhlaf itu maknanya adalah penggantian imam. Jadi boleh umpama sudah ada kesepakatan ya, bahwa kalau seumpama terjadi kasus imam satu ini batal, maka yang maju itu adalah imam dua. Ini kalau kita perhatikan macam di Masjidil Haram itu ya, yang di belakangnya imam itu minimal 10 orang atau 15 orang di belakang itu adalah imam-imam yang dipersiapkan untuk istikhlaf, untuk menggantikan imam jika jadi semua yang di belakang imam itu kalau di tanah Makkah, Madinah itu semuanya penghafal Al-Qur'an. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Atau kalau tidak ada kesepakatan, ini siapa gerangannya, maka imam boleh ya, melihat makmum ini kemudian menarik atau memegang tangan salah seorang di antara makmum yang di belakangnya ini untuk maju menggantikan. Ya. Itu kalau sholatnya imam ini batal dalam keadaan atau dalam posisi masih berdiri. Masih berdiri. Ya. Jadi istikhlaf itu hanya boleh dilakukan ketika posisi jamaah ini masih dalam keadaan berdiri. Nah, ini nanti akan dijelaskan di belakang secara detail. Tapi intinya seperti itu. Nah, kemudian sunnah-sunnah sholat berjamaah yang perlu diperhatikan, ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah taswiyatus sufufi, ya, taswiyatus sufuf, merapikan barisan, merapikan shaf. Ya, apa yang dimaksud dengan taswiyah? Ta'diluha, meluruskan, wattarassu fiha, ya, menyambung, wasaddu farjiha, dan menutup celah-celah yang kosong. Jadi menutup celah-celah yang kosong yang masih bisa masuki. Wa taqarubuha, dan saling berdekatan satu dengan yang lain. Ya. Wa tahazil qaimina, serta sejajarnya orang-orang yang berdiri. Bihaitsu la yataqaddamu sadru wahidin. Nah, jadi tidak ada yang lebih maju dibandingkan yang lain.
Jadi ukurannya itu adalah tumit kita yang di belakang ini diluruskan satu sama lain. Nah, kalau seperti di tempat kita ini kan mudah ya, karena kita punya karpet ini. Nah, ini batasannya jelas. Nah, jadi tumit ini lurus dengan garis belakang ini tuh, nah, tumit. Jadi kalau semua tumit kita ini lurus dengan garis belakang ini, maka insya Allah kita lurus. Itu yang dimaksud dengan taswiyah. Wal amru biha, dan disunnahkan memerintahkan. Ya, jadi ada perintah untuk meluruskan barisan. Wa minal imami akidun, dan perintah ini sangat ditekankan dilakukan oleh imam. Nah, jadi jangan sampai makmum salah paham kalau imam ini kok setiap kali mau sholat selalu luruskan, rapatkan. Nah, itu memang disuruh begitu. Memang disuruh seperti itu. Itu termasuk sunnah sholat. Selanjutnya adalah al-mubadarah ila shaffil awal. Jadi bersegera untuk ya menyempurnakan shaf yang pertama dulu. Ini shaf yang pertama ini disempurnakan. Jadi seumpama kita masuk dari sana, ya memang enaknya langsung nyambung di belakang sini, dekat. Tapi tengok ujung sana ini masih ada kosong, maka kita segera ke sana dulu. Ya, kita jalan cepat, ya, kemudian kita isi sop-sop yang pertama yang masih kosong, setelah itu baru kemudian kita nyambung. Nah, nyambungnya ini jangan mulai dari samping, tapi kita langsung nyambung ke posisi tengah. Posisi tengah pas di belakang imam. Setelah itu kemudian boleh ke kanan, boleh ke kiri. Itu namanya al-mubadarah ila shaffil awal. Kemudian bagi imam disunnahkan untuk mengeraskan suara. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian wassalam, ketika mengucapkan salam. Nah, di tempat-tempat ini imam disunnahkan untuk mengeraskan suara. Selanjutnya bagi orang yang masbuk, disunnahkan untuk menyesuaikan diri dengan imam, ya, termasuk dalam zikir-zikir, ya, meskipun zikir itu belum wajib baginya. Nah, contohnya tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir ini kan bacaannya rukun, Pak, ya, rukun. Nah, wajib bagi imam. Kok ada orang yang terlambat datang? Masuk sholat zuhur ini imam sudah tasyahud akhir, sudah rakaat keempat, baru masuk. Maka sunnah bagi makmum ini untuk langsung menyesuaikan diri dengan keadaan imam itu. Jadi dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, langsung turun duduk tahiyat akhir seperti duduknya imam, dan membaca juga tahiyat akhir seperti bacaannya imam, meskipun bacaan itu belum wajib baginya. Nah, itu yang dimaksud muwafaqatul masbuk al-imam fil azkari ghairil wajibah. Nah, ini hukumnya sunnah. Kemudian bagi imam juga disunnahkan ayyal tafital imam ilal makmumin. Jadi imam ini memposisikan makmum di arah kanannya setelah salam. Jadi setelah salam, imam memposisikan makmum di sebelah kanannya. Kemudian makruhatul jamaah, kemakruhan dalam sholat berjamaah. Jadi yang dimaksud dengan kemakruhan itu adalah kullu makruhin fi sholatil jamaah, setiap kemakruhan yang terjadi dalam sholat jamaah itu yufawwitu fadilataha, bisa menghilangkan pahalanya bagi orang yang katakanlah melakukan kemakruhan itu. Yang pertama adalah i'wijajus shaf, ya, shaf tidak lurus. Ya, shafnya ini belok-belok.
wa adamu ikmali ma qablahu, dan tidak menyempurnakan sop yang di depan. Tidak menyempurnakan sop yang di depan, jadi yang di depan ini masih ada kosong, langsung nyambung di belakang. Ini termasuk makruhatus shalah. Resikonya apa? Resikonya yang bersangkutan ini kehilangan pahala sholat berjamaah. Kemudian inqita'us shaffi, sop terputus. Sop terputus. Selanjutnya musawatul imami fil mauqif. Ya, makmum sejajar dengan imam. Jadi posisinya sejajar dengan imam. Kemudian muwafaqatul imami fil af'ali, ya, membersamai imam di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, jadi membersamai imam di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, mestinya kan mutabaah. Jadi imam dulu, baru makmum menyusul. Ya, tapi ini tidak, ini muqaranah, membersamai imam. Nah, ini hukumnya makruh. Illa fi thalathi masail, kecuali dalam 3 kasus. Fatusannul muqaranah, justru dalam 3 hal tersebut disunnahkan bagi makmum untuk membersamai imam. Yang pertama adalah indat ta'min, ketika membaca amin. Kemudian wa inda su'alir rahmah inda zikriha, ketika meminta rahmat, ya, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat rahmat, ya, wal isti'azah minal azab, begitu juga membersamai imam berlindung kepada Allah dari azab inda zikriha, di saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Begitu juga ini seumpama kunut, ya, seumpama kunut subuh atau kunut nazilah, disunnahkan makmum untuk membersamai imam fistana. Fistana itu ketika membaca pujian, yaitu mulai fa innaka taqdi wa la yuqda alaika fa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adaita. Ini namanya astana. Nah, ketika imam ini dalam kunutnya membaca sana, maka di situ disunnahkan bagi makmum untuk membersamai imam. Kemudian selanjutnya yang makruh adalah as-sholatu munfaridan anis shaffi. Jadi sholat, ada orang sholat, ya, memisahkan diri dari shaf. Ikut berjamaah tapi memisahkan diri dari shaf. Jadi ada shaf. Nah, ini masih banyak yang malah berdiri sendirian di belakang itu, tapi ikut berjamaah juga. Ini punya makruh. Kemudian kaunul imam lahinan lahnan la yughayyirul makna. Nah, ketika imam ini melakukan lahan, salah membaca, tapi bacaannya ini tidak sampai merubah makna, ya, terutama bacaan Fatihah itu. Nah, baik Bapak dan Ibu jemaah subuh rahimakumullah, inilah beberapa hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Ya, ini kita sudah selesai ini. Sholat berjamaah sudah selesai pengkajiannya. Insyaallah pada pertemuan kita pekan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur panjang, berkah. Kita bisa hadir kembali dalam kajian-kajian yang penting untuk kita ketahui. Maka tema kita akan pindah pada pembahasan tentang babu sholatil musafir, tentang sholatnya musafir atau orang yang sedang bepergian. Nah, mudah-mudahan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkah majelis ilmu kepada kita sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.